Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk sama-sama berjumpa di program live interaktif muamalah kontemporer. Setelah beberapa pekan kita libur dalam rangka Syawal 1447 Hijriah. Masih di suasana Syawal kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa antum bi khair wa qul amin. Dan mudah-mudahan antum dan semuanya dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan, dan kita permohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh senantiasa kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa Hasil TV, sebelum kita jawab persoalan antum di 0811755606 seperti biasa, kita sapa dulu guru kita yang sudah terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah tabaraka wa taala di Syawal ini khususnya. Untuk antum dan antuna dimanapun berada pemirsa Hasil TV, seperti biasa kita akan menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Nanti boleh langsung menelpon di 0811755606. Tentunya di line telepon ya, bukan di telepon WhatsApp-nya, dengan menyebutkan nama dan juga domisili, kemudian langsung ke poin pertanyaan. Apalagi untuk persoalan waris, sebaiknya antum memang harus menelpon. Kemudian untuk antum yang memberikan pesan singkat di layanan WhatsApp di nomor yang sama, boleh juga dengan menyebutkan nama dan juga domisili, kemudian langsung ke poin pertanyaan. Untuk yang menelpon, kita ingatkan juga untuk memastikan sinyal yang bagus dan lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk menelpon ataupun saat menelpon, dengan mengecilkan volume televisi dan lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita mohon izin kepada Ustadz untuk langsung kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp terlebih dahulu, sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama melalui 0811755606. Baik, izin Ustadz kita bacakan pertanyaan yang pertama. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Salam. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan tim. Ustadz mau bertanya, apabila saya mau affiliate produk, tapi ambil video dan gambar dari penjual, apakah ini dibolehkan Ustadz? Dan seperti apa hukumnya? Syukran Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Selagi gambar yang Anda ambil tidak memiliki hak cipta atau dibolehkan oleh pemilik produk, dan tidak ada musik dan tidak ada penampakan aurat, hukum asalnya boleh. Nah. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Untuk pertanyaan saudara kita mengenai affiliate produk tapi ngambil video dan juga gambar dari si penjual, dan ini insya Allah dibolehkan dengan sesuai syarat yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Untuk antum yang ingin menelpon langsung, kita ingatkan kembali silahkan ke 0811755606 dengan memperhatikan sinyal di tempat antum dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya saat antum menelpon. Untuk mengecilkan volume televisinya dan lebih fokus ke pesawat telepon atau mematikan saja pesawat televisinya, agar pertanyaan yang antum sampaikan nanti kepada guru kita bisa lebih jelas dan juga jawaban bisa lebih dipahami. Baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ketika singgah di sebuah masjid ataupun mushola untuk sholat, bolehkah kita, karena terburu-buru, bolehkah kita memakai sendal yang ada di masjid atau pekarangan masjid untuk berwudu Ustadz, kemudian mengembalikannya di tempat semula
Padahal sendal ataupun trompa tersebut bukan milik masjid ataupun yang ada label masjidnya digunakan untuk beruduk. Nah, Ustaz. Hukum asalnya mengambil memakai milik kaum muslimin hukumnya haram kecuali dengan izinnya. Menggunakan hak orang lain hukum asalnya haram. Ya, dan orang tentu tidak nyaman bila dia dapati sendalnya dalam keadaan basah. Belum kemungkinan lagi dia lebih tidak nyaman. Kemungkinan yang menggunakannya mungkin namanya kaki kotor dan kemungkinan ada penyakit-penyakit yang ada di kaki. Tentu orang tidak nyaman bila mendapatkan sendalnya tahu-tahu sudah dipakai orang. Hukum asalnya ini ghasab dan hukum asalnya adalah haram. Wabillahi taufiq. Baik. Syukran jazakallahu khairan untuk jawabannya kepada saudara kita yang bertanya mengenai memakai sendal yang ada di masjid ya untuk berwudu. Dan mudah-mudahan ini menjadi kehati-hatian untuk kita bersama untuk lebih memperhatikan hal-hal tersebut agar tidak terkena dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjaga hal tersebut. Tapi kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 081175506606 yang ingin bertanya langsung di kesempatan pagi hari ini di program live interaktif Muamalah Kontemporer hanya di Asil TV. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ani di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Bu Ani di Sumatera Barat. Ustaz mau bertanya apakah boleh mahar pernikahan itu ditransfer melalui bank, Ustaz, dan dibacakan ketika akad nikah oleh pasangan yang ingin menikah. Apakah ini dibolehkan? Syukron, jazakallahu khairan, Ustaz. Mahar boleh dibayar tunai, boleh dibayar tunda atau hutang. Dua-duanya boleh. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan Ibu Ani ya di Sumatera Barat untuk mahar pernikahan yang ditransfer. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan bisa dipahami. Tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Untuk antum yang ingin bergabung langsung silahkan ke 081175506606. Untuk pesan singkat di layanan WhatsApp juga di nomor yang sama, tapi untuk telepon itu di telepon langsung bukan di telepon WhatsApp ya. Dan perhatikan sinyal di tempat antum dan fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Persoalan zakat kembali. Ustaz, apakah jika ada perbedaan agama, bolehkah kita membantu mereka yang di luar agama Islam, tapi mereka masuk dalam kategori asnaf zakat, Ustaz? Nah. Membantu termasuk kategori asnaf zakat. Tidak ada hak non-muslim di dalam zakat kecuali orang yang diharapkan dengan diberi zakat dia mau masuk Islam. Kalau dia menunjukkan penentangan dan melecehkan, tidak halal diberikan zakat kepada mereka. Baik, syukran jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita mengenai persoalan zakat ya di luar agama Islam ataupun non-muslim. Ini mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita bersama dan khususnya untuk antum dan antuna yang bertanya saudara kita untuk persoalan ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Apakah benar nafkah dari seorang suami yang sudah tidak lagi bersama istrinya kepada anaknya itu diwajibkan setiap bulannya, Ustaz? Dan itu pun ditentukan nominalnya oleh pihak keluarga istri. Dan keluarga suami yang sudah berpisah ini harus membayarnya semisal ataupun sejumlah yang sudah ditetapkan tersebut. Kalau tidak dibayarkan, ini ada hal-hal yang akan terjadi kepada pihak keluarga suami. Padahal mereka sudah berpisah secara hukum agama dan juga secara hukum negara, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Kewajiban ayah adalah menafkahi anaknya. Adapun mantan istri tidak ada kewajiban dia menafkahinya kecuali anak tersebut masih kecil dan dia butuh perawatan. Ya. Nah. Seperti
seorang ayah menggaji babysitter, hak mantan istrinya juga mendapatkan gajinya. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari persoalan saudara kita mengenai kewajiban suami yang sudah berpisah ya kepada anaknya yang ditentukan oleh pihak istri. Ini mudah-mudahan menjadi jawaban untuk antum yang bertanya persoalan ini dan juga ilmu atau pengetahuan untuk kita bersama yang barangkali juga mirip-mirip pertanyaan ataupun persoalan yang sedang dihadapi untuk saat ini. Baik, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya masih di layanan WhatsApp kita di 0811755606. Untuk apalagi antum yang ingin bertanya persoalan langsung di 0811755606 itu harus memastikan sinyal yang bagus dan lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, pertanyaan mengenai zakat fitrah, Ustadz. Di kampung Ana, bolehkah zakat fitrah ini diwakilkan terlebih dahulu membayarnya? Seperti contoh kasus, Ustadz. Di suatu komplek, ketika seorang berhak menerima zakat fitrah, diberitahukan oleh pihak pengurus masjid bahwa ibu ataupun bapak berhak menerima zakat fitrah. Tapi karena belum dibagikan oleh masjid, maka saya talangi dulu dengan uang ataupun beras dari saya. Nanti ketika sudah dibayarkan baru dikembalikan lagi kepada saya. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Syukran, Ustaz. Nah, siapa yang nalangin? Dari pihak yang mendatangi rumah katanya, Ustaz. Apakah ini pengurus ini juga tidak disampaikan, Ustaz? Nanti dia ambil bertambah. Tidak dijelaskan, Ustaz. Tidak ada kewajiban dia memberikan talangan tersebut. Andai umpamanya tidak sampai, dia menanggung risiko. Pokoknya dipinjamkannya 100 kilo gram beras. Ternyata yang dapat cuma hanya 60 kilo. 40 kilonya siapa yang bayar? Nah, Ustaz. Ya, biarkan saja. Tidak ada hak Anda menalanginya. Kalau meminjamkan uang kepada fakir miskin ya bagus. Walaupun dia bayar bukan dari zakat fitrah atau zakat mal. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai zakat fitrah ya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk kita bersama dan ilmu untuk kita bersama di hari ini dan kepahaman untuk yang bertanya khususnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Syafarudin di Pringsewu, Ustadz. Izin bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah kita puasa sunnah Syawal dan Ayamul Bid bersamaan, Ustadz? Apakah pahalanya bisa double atau triple, Ustadz? Syukran. Menggabungkan niat sunnah tidak ada masalah. Tetapi bila ada yang wajib, tidak boleh digabungkan niat sunnah dengan wajib. Apakah pahalanya mendapatkan, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Baik, syukron Ustaz untuk jawabannya. Kita akan lanjut ke telepon sepertinya yang sudah bergabung untuk hari ini. Silakan di 0811755606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dari hamba Allah di Pekanbaru. Iya, silakan Pak, pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Ana ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertama, apa hukum gerai BRI Link itu Ustaz? Jadi BRI Link itu kan dia kayak ada kedai masyarakat gitu kan, tapi dia ada kerjasama sama BRI. Jadi kalau kita setor duit gitu Ustaz, Ana misalnya terima pembayaran cash dari orang, Ana store melalui gerai-gerai BRI Link itu kan ada potongannya itu Ustaz. Misalnya kita katakanlah store-nya 1 juta, itu nanti ada potongan 10.000. Jadi kita itu yang masuk ke rekening kita itu kan dari gerai BRI Link itu kan hanya 990.000 Ustaz. Apakah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Karena Anda takut juga mana tahu apakah itu termasuk riba atau tidak gitu Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, Sebentar Bapak. Ya Ustaz. Bapak menanyakan hukum kita membuka gerai
BRI Link begitu kan ya? Bukan hukum menyetornya itu Ustaz, hukum bertransaksi di BRI Link itu. Karena Anda menyetorkan duit untuk dimasukkan ke suatu rekening, kemudian mereka itu ada semacam biaya administrasi atau apa yang bisa dipotongkan langsung dari yang kita store itu. Jadi kalau misalnya Anda kalau kepentingannya memang tidak ada yang lembaga keuangan syariah dan Anda tidak punya mobile banking atau net banking, tidak ada masalah. Nah, itu uang administrasi tetap dan real, bukan riba itu. riba ya, oke. Ya, terima kasih Ustaz. Yang kedua Ustaz, Ana kan bekerja di kantor pemerintahan Ustaz. Jadi kebetulan di unit Ana itu kita itu ikhtilat gitu dalam satu ruangan itu ada 2 laki-laki 1 perempuan. Cuman kondisi ruangannya itu karena kita melayani masyarakat untuk perekaman KTP di kantor camat ya Ustaz. Kondisinya itu memang ruangan itu memang semi terbuka gitu Ustaz. Jadi memang dia ada satu ruangan tertutup tapi ada pintu dan pintu itu selalu terbuka gitu dan masyarakat itu pun keluar masuk lah gitu Ustaz. Karena kan ada perekaman KTP Ustaz. Nah, itu tapi dalam satu ruangan itu kita istilah ada 2 laki-laki 1 perempuan gitu Ustaz. Itu bagaimana itu Ustaz? Ya, itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Tanyakan saja ke Ustadz yang lain, saya tidak bisa menjawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita hamba Allah di PKU. Ada 2 poin pertanyaan tadi ya. Yang pertama BRI Link ataupun BSI Link, dan kedua ikhtilat di kantor ini sebaiknya ditanyakan kepada guru kita yang guru-guru kita mungkin yang bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum seperti saudara kita yang di Pekanbaru tadi untuk bertanya langsung di 0811-755-0606 melalui telepon langsung dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Dan untuk antum yang mengirimkan pesan singkat di line WhatsApp dengan menyebutkan nama dan juga domisili kemudian langsung ke poin pertanyaan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Pak Amin di Jawa Tengah Ustaz. Ustaz mau bertanya mengenai nafkah dari suami yang berpisah dengan istri tadi Ustaz. Bolehkah ini diambil tindakan oleh pemerintah setempat dengan memblokir segala kebutuhan mengenai tata usaha kependudukan seperti pencatatan sipil KTP dan juga semacamnya jika belum membayar kewajiban nafkah kepada yang bersangkutan ataupun dalam tanda kurung istri yang sudah dipisahkan. Nah, Ustaz. Tidak ada aturannya seperti itu. Memblokir, kota beliau ada begitu. Bikin ribut. Kalau mau, ajukan ke pengadilan agama. Dia tuntut ke pengadilan agama nafkah dia karena dia memelihara anak dari mantan suaminya. Anak dia dari mantan suaminya. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya di pertanyaan Pak Amin di Jawa Tengah. Tidak ke pengadilan negeri. Nah. Karena termasuk itu perlindungan anak. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan Pak Amin ya di Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan menjadi ilmu untuk kita bersama untuk kesempatan hari ini. Yang menyimak di program live interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Ernul Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita masih menunggu telepon antum untuk yang bergabung langsung di telepon langsung di 0811-755-0606 dengan memastikan sinyal yang bagus dan juga fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Rudi Ustaz, tidak disebutkan ya, dari Pak Rudi mau bertanya Ustaz, kita punya usaha warung makan Ustaz. Awalnya cuma warung makan biasa saja dengan menjual sambal dan juga nasi dan juga lauk yang sudah cukup laris di tempat kami. Dan ketika sudah membuka cabang beberapa Ustaz, khususnya di tempat dan di kota yang sama tapi ada beberapa cabang, kami dikenakan pajak oleh pihak pemerintah setempat. Apakah kami wajib mentaati dan membayar pajak tersebut atau seperti apa aturannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya.
Pada dasarnya, dalam agama Allah tidak ada pajak. Tapi karena kebanyakan sistem keuangan negara mengikuti cara-cara yang tidak diajarkan oleh syariat, dan Anda mendapatkan kezaliman. Kezaliman itu tidak mungkin Anda tolak. Ya. Ya. Maka Anda tidak berdosa ketika Anda diambilnya pajak, tapi yang mengambilnya yang berdosa. Nanti dia akan bayarkan kepada Anda di akhirat. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita Rudi ya, yang punya usaha warung makan ataupun yang sudah berkembang untuk beberapa cabang yang sudah dibuka, dan ini mudah-mudahan tidak mengapa untuk dibayarkan pajak dan taati peraturan pemerintah setempat yang sudah berlaku. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan bisa dipahami untuk saudara kita Rudi, dan juga untuk kita bersama adalah ilmu di kesempatan hari ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, Ustadz. Ustadz, apakah zakat mal itu bisa dicicil? Karena kadang saat haul, uang tunai kami tidak cukup untuk membayar zakat mal tersebut, di mana zakat mal kami setiap tahunnya sekitar 70 juta. Karena nilai barang dagangan yang ada di gudang nilainya sekitar 3 miliar, Ustadz. Dari hamba Allah di Papua, Ustadz. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada Anda banyak nikmat, dan Allah juga telah mewajibkan dalam nikmat itu sebahagiannya bukan lagi milik Anda, tapi milik orang-orang yang Allah telah tentukan dalam kitabnya, di antaranya fakir miskin. Maka kalau khawatir di akhir saat jatuh tempo zakat, namanya Anda berzakat di bulan Ramadan. Ya, Ramadan tahun ini Anda sudah berzakat. Khawatir Anda Ramadan tahun depan sekali keluar akan memberatkan dan kemungkinan cash flow usaha Anda terganggu, boleh Anda cicil. Di Syawal Anda keluarkan 5 juta, di Zulqa'dah Anda keluarkan 5 juta, begitu terus. Nanti tinggal dari Ramadan Anda hitung realnya berapa. Umpamanya real kewajibannya 100 juta. Yang sudah Anda cicil sebanyak 11 bulan kali 5, ya, sekitar umpamanya 60 juta. Atau 55 juta. Kurang 45 lagi, pada saat Ramadan itu Anda keluarkan 45 juta lagi. Alhamdulillah. Kalau khawatir di Ramadan umpamanya cash flow-nya malah mungkin lebih sedikit, Anda naikkan dari 5 juta menjadi 7 atau 8. Ya, sebelum jatuh tempo kewajiban zakat. Tetapi kalau sudah masuk Ramadan tahun depan, haram Anda melambatkannya kecuali memang tidak ada cash flow. Maka berapa cash flow yang ada wajib Anda bayarkan. Sisa dari cash flow untuk kebutuhan operasional wajib Anda bayarkan. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban pertanyaan dari saudara kita, Masya Allah, di Papua ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan dipahami untuk persoalan zakat mal yang sudah ditanyakan. Dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Untuk antum ingin bergabung kembali melalui telepon langsung, silahkan. Kita ingatkan kembali untuk 0811755606 dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat telepon antum saat menelpon. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya bagaimana kalau ayam tetangga bertelur di lingkungan kita, Ustadz. Sedangkan ayam tersebut sering membuang kotorannya di halaman kita dan mondar-mandir. Bolehkah kita ambil telurnya, Ustadz? Nah, Ustadz. Kalau telurnya senilai dengan jasa pembersihan, silahkan. Tapi kalau lebih, Anda berdosa. Nah. Barakallahu fiik. Itulah jasa pembersihannya per hari berapa ribu rupiah, 3.000 rupiah. Telurnya 3, 10.000 rupiah. Ya, berarti Anda wajib mengembalikan 7.000. Kalau tidak, tentu segasinya Anda akan membayar di akhirat. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita.
mengenai ternak ya, ternak tetangga seperti ayam dan semacamnya yang sering dilepas barangkali atau mondar-mandir dan membuang kotoran di pekarangan kita, dan apakah ini boleh diambil hasil ataupun dari telur ayam tersebut. Ini sudah disampaikan oleh guru kita, jika senilai ini tidak masalah, tapi jika tidak senilai ini akan bermasalah nantinya. Baik, mudah-mudahan ini jadi perhatian untuk kita bersama dan juga ilmu untuk kita bersama di hari ini, khususnya untuk antum yang bertanya persoalan ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 0811-755-0606. Untuk antum yang ingin bertanya persoalan langsung di nomor tersebut melalui telepon langsung, silahkan memastikan sinyal yang bagus dan lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz mau bertanya, bolehkah kita ikut program tabung kurban yang diadakan di masjid sekitar komplek ataupun musola di sekitar komplek? Dengan skema kita mentransfer tiap bulannya sesuai kemampuan kita, Ustadz. Apakah ini dibolehkan jelang hari raya kurban ataupun kurban itu sendiri dilaksanakan, nilai dari yang sudah ditentukan harus dilunasi? Apakah saya boleh ikut program tersebut, Ustaz? Syukran, Ustaz. Kalau harus lunasi, tidak boleh Anda ikut. Nah, kemungkinan di waktu itu Anda tidak ada kemampuan untuk melunasinya, sehingga Anda berhutang kiri kanan. Yang boleh tabungan itu kepada saat dekat hari kurban, uang dikembalikan kepada para penabung. Yang ingin menyerahkannya untuk berkurban harus penuh. Yang tidak ada masalah, itu boleh. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai tabung kurban yang dilaksanakan di masjid ataupun di musola sekitar komplek beliau ini. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban untuk kita bersama dan ilmu juga untuk antum khususnya yang bertanya persoalan ini. Karena memang tidak lama lagi ya, ataupun beberapa bulan lagi kita akan masuk bulan ataupun hari raya kurban nantinya untuk antum yang ingin berkurban. Semoga Allah mudahkan dan bisa berkurban di tahun ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, secara syariat Allah Azza wa Jalla, kewajiban kurban, keharusan berkurban itu tidak dari awal tahun. Nabi mengatakan, "Idza dakhala al-ashru wa 'inda ahadikum al-jida falyudhi." Bila masuk awal 10 Zulhijjah dan salah seorang kalian memiliki kemampuan, maka hendaklah dia berkurban. Bila dia tidak berkurban, tidak ada guna dia untuk bersolat hari Id. Ya, maka kewajibannya, keharusannya, ibadahnya mudah dan gampang. Tidak perlu dari awal tahun 360 hari sebelumnya Anda sudah menyiapkan dananya dan segala macam. Dan qadarullah kalau Anda butuh, Anda tidak bisa pakai dana tersebut. Ya, Islam bukan memberat-beratkan. Lihat, ketika pas di awal diumumkan hari ini masuk 1 Zulhijjah, Anda lihat dana Anda, harta Anda, oh alhamdulillah bisa kita berkorban sekarang. Sudah boleh Anda beli hewan kurbannya atau ikut di kurban di masjid, setorkan dananya, sudah boleh. Tapi Anda di hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qadarullah tidak terkumpul biaya untuk itu, atau ada tapi ada kepentingan yang lebih mendesak, tidak perlu Anda berkurban. Agama Allah mudah, jangan diberatkan. Dibuat berat bagi untuk manusia. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada antum yang bertanya untuk persoalan kurban ini, yang mudah-mudahan bisa dipahami dan tentunya ilmu untuk kita bersama. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Cirebon, Hana ya dari Cirebon. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, kalau kita tertipu dalam sebuah transaksi atau dizolimi penjual ataupun pembeli Ustadz, apakah kezolimannya bisa kita tagih di akhirat Ustadz? Jazakumullahu khairan Ustadz. Anda tidak perlu nagih. Itu yang tukang zalimnya yang akan cari Anda. Anda santai aja. Duduk manis nanti di akhirat. Semoga orang-orang beriman
akan menikmati amal solehnya. Nanti orang yang zalim ini yang mencari Anda di antara miliaran manusia. Tidak ada di waktu itu medsos, tidak ada. Kemudian juga tidak ada Gmap yang menentukan posisi orang yang memberi hutang berada di mana, ada dizalimi, tidak. Maka dia mutar-mutar di antara miliaran manusia mencari Anda. Ketika dia bertemu dengan Anda, dia serahkan amal soleh dia kalau ada. Kalau tidak ada, maka diambilkan dosa Anda, dibebankan kepada dia. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Maka di saat itu semua orang yang melihat kondisi itu, dia menginginkan andai dahulu saya dizalimi di dunia. Karena mereka merasakan bagaimana bahagianya orang-orang yang dizalimi di dunia. Dia duduk manis, orang yang mencarinya di antara miliaran manusia untuk membawakan pahala yang di waktu itu adalah satu-satunya yang sangat dibutuhkan manusia. Baik. Betul. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita Hana ya di Cirebon yang bertanya mengenai persoalan kezaliman yang dialami. Mudah-mudahan kita bisa mendapat balasannya di akhirat dan tidak perlu mencari gitu Ustaz, dan mereka sendiri akan mendatangi kita. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin bisa diselamatkan dari hal-hal seperti ini, dan kita berdoa juga kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari untuk hal-hal yang seperti ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita ingatkan untuk antum yang ingin menelpon langsung di 0811755606 memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ana makelar tanah. Bolehkah ana menawarkan pemilik tanah yang sedang makelarin ana? Apa Ustaz? Ana makelar tanah, bolehkah ana menawarkan pemilik tanah yang sedang ana makelarin, ana tawarkan tanah pengganti tanah, tanah pengganti tanah, dan dia mendapatkan uang. Apa Ustaz? Tidak paham saya. Kita skip aja Ustaz, ana pun kurang paham. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ana memiliki anak perempuan yang sudah bekerja dan sudah memiliki simpanan Ustaz. Apakah anak anak sudah wajib berkurban Ustaz? Karena sudah memiliki pekerja dan juga simpanan. Syukran Ustaz. Ya, andai di satu Zulhijjah dia masih memiliki dana tersebut dan lebih untuk kebutuhan hidupnya, ya. Jumhur para ulama tidak mewajibkan, tetapi sangat dituntut, sunnah muakkadah untuk dia berkurban. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Untuk saudara kita ya yang memiliki anak perempuan yang sudah bekerja dan punya simpanan, jika sudah masuk 1 Zulhijjah dan jika punya kemampuan, insya Allah dibolehkan untuk berkurban. Begitu juga untuk antum yang punya persoalan yang sama, mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan kepahaman juga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Apabila saya bersedekah atas nama istri yang sudah meninggal, apakah saya sebagai suami juga mendapatkan pahalanya Ustaz? Nah. Iya. Orang yang melakukan amal soleh dan menghadiahkan pahalanya untuk seseorang, semoga dia juga mendapatkan pahalanya. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya persoalan sedekah untuk yang sudah meninggal ya, apakah beliau juga mendapatkan pahalanya. Mudah-mudahan ini menjadi kepahaman dan ilmu untuk kita bersama di hari ini. Tapi kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 0811755606 yang ingin bertanya langsung dengan memastikan sinyal yang baik dan juga fokus ke pesawat teleponnya saat antum menelpon ke nomor tersebut, agar pertanyaan yang antum sampaikan dan juga jawaban nanti bisa lebih mudah untuk dipahami. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Ustadz, bolehkah kita menjual berbagai macam produk yang sebenarnya ini tidak Ustadz, bolehkah kita menjual berbagai macam produk yang sebenarnya ini tidak dibolehkan untuk usia anak-anak, Ustadz? Seperti rokok, Ustadz. Kemudian alat-alat petasan. Kemudian alat-alat yang digunakan meracuni, untuk meracuni ikan jika kita ingin memancing. Jika anak-anak konsumen kita membeli hal tersebut, apakah boleh kita lakukan transaksi dan apakah boleh kita jual kepada mereka? Syukron, Ustaz. Rokok, mau anak-anak, mau orang dewasa, mau orang tua, haram Anda menjualnya. Nah, Keuntungan dari mendapatkannya, uangnya adalah haram bagi Anda. Karena itu alat pembunuh manusia. Tertulis di dalam setiap bungkus rokok, rokok adalah rokok membunuhmu. nah, Berarti Anda menjual alat untuk orang bunuh diri, membantu orang dalam melakukan dosa besar, baginya juga bagian dari dosa besar. Untuk petasan dan racun ikan, nah, ini sesuatu yang merusak, mengganggu manusia. Ya, Anda di tengah malam mau tidur, di samping rumah Anda orang menyalakan petasan. Atau bayi Anda baru mau tidur, lalu tetangga Anda menyalakan petasan. Ini sangat mengganggu kenyamanan lingkungan. Maka Anda sebagai penjualnya adalah membantu orang untuk mengganggu lingkungan, dosanya sama Anda dapatkan. Dan keuntungannya uang yang didapatkan adalah haram. Begitu juga Anda membeli racun untuk ikan, itu bila dan fungsinya biasanya digunakan untuk meracuni kali dan sungai. Kali dan sungai airnya layak digunakan oleh orang banyak untuk berbagai kepentingan hariannya. Dengan diracuni tadi, ya, habitat air menjadi rusak, alam menjadi rusak, dan manusia pun terganggu. Dan ini bagian dari merusak di muka bumi, dan Allah Azza wa Jalla memurkai para pelakunya. nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya sekaligus untuk antum yang bertanya persoalan ini. Untuk yang menjual produk-produk seperti yang sudah disampaikan tadi, yang banyak menimbulkan kerusakan, dan juga ini seperti rokok tadi sudah dijelaskan keharaman, dan juga di buku saya sudah juga dijelaskan ya bahwa rokok membunuh. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita bersama dan kepahaman. Dan untuk dihindari untuk antum kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada pemirsa Asirul TV yang punya usaha ataupun dagangan seperti ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita juga menunggu telepon antum di nomor yang sama. Kita ingatkan kembali untuk mengasih sinyal yang baik dan fokus ke pesawat telepon di 0811750606. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Hamba Allah di Jawa Tengah kembali, di Jawa Tengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita ikut iuran keamanan komplek, Ustaz? Sebenarnya iuran ini adalah untuk ronda yang digilirkan kepada beberapa kakak yang ada di sana, tetapi Anda sendiri tidak pernah ikut ronda tersebut, hanya dengan membayarkan sejumlah uang kepada orang yang ikut menggantikan Anda ronda. Dari awal tinggal sampai sekarang Anda belum pernah ikut ronda, hanya dengan membayarkan saja. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Nah, Ustaz. Ya, pada dasarnya keamanan suatu tempat daerah itu adalah merupakan kewajiban perangkat negara, keamanan negara. Dalam sistem negara ada polisi. Tetapi ketika itu tidak bisa diharapkan karena satu dan lain hal, lalu swadaya masyarakat untuk mengamankan daerahnya, ya, ini tentu menjadi kewajiban semuanya. Dengan demikian, dengan memberi sejumlah uang umpamanya, dan mereka membayar tenaga security, keamanan atau satpam untuk daerah tersebut, untuk pintu-pintu masuk daerah tersebut. Ya, atau mungkin mereka sendiri, anggota masyarakat sendiri yang
ikut dalam hal tersebut. Ini suatu hal yang baik, dan bila Anda tidak ikut dengan fisik, karena satu lain hal Anda ikut dengan harta Anda, ini merupakan suatu hal yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga jadi perhatian untuk antum yang bertanya di persoalan ronda ataupun keamanan yang ada di kompleknya. Kita ke Ummu Amal di Pekanbaru, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana tiap tahun selalu diberi zakat oleh saudara jauh Ana di kampung, Ustaz. Kalau dari segi materi suami, Ana mampu menafkahi dan lebih dari cukup. Jadi Ana pikir kalau dari fisabilillah Ana masuk kriteria karena Ana guru tahsin. Barakallahu fiik. Apakah boleh Ana menerima, Ustaz? Syukran. Tidak apa-apa. Nah. Taib. Semoga menjawab dari Ummu Amal di Pekanbaru ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Persoalan tagih di akhirat tadi, Ustaz. Ana bingung, Ustaz, mengenai kezaliman yang ditagih di akhirat tadi. Apabila sengaja akan saya tagih di akhirat, apa kita termasuk membantu iblis? Karena tujuan iblis tadi adalah memasukkan Bani Adam ke dalam neraka. Syukron, Ustaz. Dia memang hak Anda. Kalau Anda memaafkan, tentu Allah memaafkan Anda. Kalau Anda tidak memaafkan, Anda tidak membantu iblis. Ya, Anda mengambil hak Anda. Apakah setiap orang mengambil haknya dia membantu iblis? Gaji Anda tidak dibayar. Lalu Anda tidak mengikhlaskannya karena susah hidup Anda dengannya. Kemudian otomatis orang yang zalim tadi nanti di akhirat akan bermasalah. Maka Anda membantu iblis? Tidak. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Abu Anju di Banyumas, Ustaz. Ustaz, bagaimana apabila kami menghutangi uang kepada orang lain tapi kami sungkan untuk menagihnya, Ustaz? Tapi mereka malas melunasi hutangnya juga. Apakah boleh kami menghutangi mereka? Bagaimana sikap kami seharusnya, Ustaz? Syukron, Ustaz. Ya, menyia-nyiakan harta dalam agama Allah tidak dibolehkan. Kalau memang dari awal Anda tahu dia butuh, niatkan saja, katakan saya sedekah aja dah. Oh, saya nggak mau sedekah. Kalau gitu saya pinjam aja, saya nggak mau sedekah tadi. Ya, udah, kalau kamu pinjam, taruh di sini barang jaminan. Ketika pada waktunya kamu tidak bayar, ini barang jaminannya saya jual. Sebesar uang pinjaman, saya ambil, selisihnya saya beri ke kamu. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita di Banyumas ya, Abu Anju, yang mudah-mudahan bisa menjawab, dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Dan sepertinya pemirsa, itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan untuk hari ini, dan seperti biasa sebelum kita tutup kajian ini kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Nah, Nabi SAW mengatakan tidak ada satu tapak kaki pun di padang mahsyar yang beranjak dari posisinya, melainkan akan ditanya kita tentang harta kita, dari mana kita dapatkan, dan untuk apa kita gunakan dan belanjakan. Agar pertanyaan itu nanti bisa kita jawab dengan benar dan lulus dalam ujian tersebut, persiapkan dari sekarang jawabannya dengan mempelajari syariat Allah dan mengamalkannya, dan itu merupakan kunci jawabannya nanti di akhirat. Ini trik and tips untuk sukses pada saat di padang mahsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan untuk antum dan antuna pemirsa Hasil TV, dan juga guru kita yang sudah memberikan waktu dan juga ilmunya serta nasihatnya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai bab muamalah ini. Memang harus banyak bertanya mengenai persoalan-persoalan agama yang barangkali juga kita lupa ataupun
tidak mengetahuinya, ini perlu kita pertanyakan dan mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan kita di akhirat untuk hal-hal yang tidak kita ketahui. Mudah-mudahan juga untuk antum pemirsa Asil TV dimanapun berada bisa memahami dan bisa mengambil ilmu apa yang sudah kita lakukan untuk hari ini dari penyampaian-penyampaian guru kita. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya di pekan depan kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan antum di muamalah kontemporer di 0811755606. Jazakumullah khairan untuk antum yang sudah beratensi langsung dan juga sudah mengirimkan pertanyaannya. Syukran jazakallah khairan untuk antum yang juga sudah menyimak kita dari awal sampai saat ini. Hanya di Asil TV antum bisa menyimak live interaktif muamalah kontemporer setiap Selasa pagi pada subuh di Asil TV bersama guru kita Ustaz Dr. Hermoni Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya berhutang dan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.